Museum Sandi selain menyimpan berbagai benda koleksi dan juga sejarah, dari tempat ini pula kita dapat belajar berkomunikasi and verbal melalui media apa saja dan bagaimana untuk mengamankan data pribadi. Tentunya kita lebih peduli dengan keamanan data diri di tengah era digitalisasi seperti saat ini. Berkunjung ke Museum Sandi yang ada di kawasan Jalan Paridan Moridan Nuto 21 Kota Baru, Yogyakarta. Selain berwisata, tentunya pengunjung juga bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan edukasi yang ada di tempat ini. Sejak menjadi unit pelaksana teknis di BSSN, Museum Sandi dipimpin oleh seorang kepala yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN. Kepala Museum Sandi pertama kali dipimpin Setio Budi Prabowo, SST. Untuk meningkatkan mutu pelayanan secara resmi, Museum Sandi dipindahkan ke bangunan cagar budaya berarsitektur Belanda yang dulunya kantor Kementerian Luar Negeri pada tahun 1947 di Jalan Paridan Moridan Noto 21 Kota Baru, Yogyakarta. Di museum ini mempelajari cara membuat sandi secara sederhana, serta belajar tentang sejarah pendirian institusi pengamanan berita rahasia pada awal kemerdekaan Indonesia oleh Bapak Persandian Indonesia Dr. Rubiono Kertopati pada tanggal 4 April 1946. Di tempat ini, pengunjung diajak kembali ke masa lalu, bagaimana cara pengamanan dan berbagai tipuan strategi yang digunakan para kurir sandiman untuk mengantarkan pesan rahasia tanpa diketahui pasukan Belanda. Ada beberapa kurir yang memodifikasi stang sepeda ontel agar bisa disusupi lembaran kertas pesan. Ada juga yang memasukkan kertas pesan ke dalam makanan kecil sehingga bisa ditelan ketika ada razia tentara Belanda. Uswa Chandra, edukator yang juga pengelola koleksi Museum Candi Yogyakarta menjelaskan nilai tambah dan hal menarik lainnya ketika seseorang mempelajari dan tahu tentang dunia persandian ini. Kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Jadi yang menarik dari persandian ini sebenarnya banyak. Yang pertama sejarahnya, yang kedua setelah kita kunjung ke Museum Sandi, pasti kita akan aware dengan bagaimana cara mengamankan data pribadi. Karena tanpa kita sadari, data pribadi kita ini sebenarnya adalah komoditas baru yang sebenarnya itu memiliki kekuatan tersendiri untuk para hacker, untuk para penjahat-penjahat cyber yang memanfaatkan untuk hal-hal yang ya bisa dikurang tidak bertanggung jawab. Akhirnya data-data kita nantilah yang akan menjadi korbannya kayak gitu. Seperti pinjol segala macam lah, penipuan kayak gitu. Bahkan termasuk ATM kita pun kalau kita tidak aware dengan pengamanan itu juga akan merugikan diri sendiri gitu. Karena inti dari persandian itu adalah bagaimana cara kita mengamankan informasi. Kalau untuk program di Museum Sandi ini alhamdulillah udah banyak, karena selain layanan kunjungan kita juga ada layanan peminjaman fasilitas. Jadi ada ruang komunitas, ada aula, ada halaman, itu bisa dimanfaatkan oleh pengunjung umum, bahkan juga pengunjung rombongan untuk berkegiatan. Jadi tidak hanya kunjungan, tapi bisa berkegiatan di sini. Dan juga ada layanan lain seperti layanan aduan, layanan pemeliharaan. Kalau barangkali ada yang punya koleksi mesin atau koleksi apapun yang terkait persandian, tapi tidak tahu mau dititipkan di mana atau mau dikurasi di mana, bisa ke Museum Sandi. Kemudian laporan aduan juga terkait bagaimana kejahatan cyber juga bisa ke Museum Sandi. Dan juga layanan edukasi yang mana teman-teman bisa nih untuk magang di sini, internship di sini, mau penelitian di sini itu juga diperbolehkan kayak gitu. Jadi di Museum Sandi tidak hanya teman-teman datang kunjungan, tapi teman-teman bisa berkegiatan apapun di sini. Untuk menghidupkan Museum Sandi. Betul sekali. Okay. Uswa Chandra menambahkan, Museum Sandi memiliki program menarik lainnya, sehingga museum ini tetap menjadi rujukan sejarah, salah satu referensi untuk berwisata dan belajar. Kiki, siswa sekolah dasar, menyampaikan kesannya ketika berkunjung ke Museum Candi ini.
mesin-mesin. Habis itu sejarah sandi ya. Jadi kesan-kesannya bagi saya tempatnya bagus, enak, dan wisata belajar, wisata edukasi. Tempatnya enak, tempat Belanda, teduh, enak. Bangunan tua. Oh ya, Museum Sandi juga mengelola situs Rumah Sandi yang berada di Dukuh, Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, dan Monumen Sanapati yang berada di Jalan I Dewa Nyoman Oka, tepatnya di sebelah Gereja Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta. Oh ya, Gereja Santo Antonius Kota Baru ini juga merupakan salah satu koleksi cagar budaya. Menurut sejarah, situs Rumah Sandi ini merupakan kantor sandi darurat pada masa agresi militer kedua tahun 1948. Sedangkan Monumen Sanapati merupakan penanda memperingati berdirinya persandian Indonesia dan diresmikan pada tanggal 4 April 1996 oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Museum Sandi merupakan museum kriptologi satu-satunya di Indonesia. Secara resmi, Museum Sandi berada di Jalan Faridan Muridanoto 21, Kota Baru, Yogyakarta ini difungsikan keberadaannya yang ditandatangani Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Mayor Jenderal TNI Dr. Joko Setiadi MSI bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 29 Januari 2014 dan Dr. Rubiono Kertopati ditetapkan sebagai Bapak Persandian Indonesia pada tanggal 4 April 1946. Dari Yogyakarta, Olivia Teja melaporkan.